Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kepemimpinan transformasional yang beranggotakan Nur Wahyu Rizky Rahayu, yang kedua Aisyah Dawiyah Cahyani, yang ketiga Septiana Dwi Lestari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian kepemimpinan transformasional. Yang pertama, menurut Komaria dan Triatna, kepemimpinan transformasional dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, kepemimpinan transformasional merupakan proses mempengaruhi antar individu, sementara secara makro merupakan proses memobilitas kekuatan untuk mengubah sistem sosial dan mereformasi kelembagaan. Yang kedua, menurut Burns, kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses saling menguatkan di antara para pemimpin dan pengikut ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Yang terakhir, menurut Bass, menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memotivasi para pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan dengan melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, meningkatkan tingkat kesadaran pengikut tentang arti penting dan nilai tujuan yang ditentukan dan diinginkan. Yang kedua, meminta para pengikut untuk mengutamakan kepentingan tim atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, menggerakkan pengikut untuk menuju kebutuhan pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa itu pengertian secara umumnya? Kepemimpinan transformasional adalah pimpinan karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pimpinan transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Apa itu ciri-ciri transformasi kepemimpinan? Yang pertama, atribut karisma. Dimensi yang pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, dan sekaligus mempercayainya. Yang kedua, inspirational motivation atau motivasi inspirasi. Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme. Yang ketiga, intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Pemimpinan transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Yang terakhir, individualist consideration atau konsiderasi individu. Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan pengembangan karirnya. Selanjutnya, kelebihan dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang besar atau organic profit. Yang kedua, komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Yang ketiga, mampu memberdayakan potensi karyawan. Yang keempat, meningkatkan hubungan interpersonal. Kekurangan dari kepemimpinan transformasional adalah yang pertama, waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Yang kedua, tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Yang ketiga, membutuhkan perhatian pada detail. Yang keempat, sulit dilakukan pada jumlah bawahan yang banyak. Selanjutnya, model kepemimpinan transformasional dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama,
pemimpin membangun rasa percaya diri pada bawahan. Yang kedua, pemimpin mengangkat nuansa kebutuhan bawahan ke tingkat lebih tinggi. Yang ketiga, mentransformasikan kebutuhan. Yang keempat, pemimpin memperluas kebutuhan. Yang kelima, pemimpin mempertinggikan probabilitas keberhasilan yang subjektif. Yang keenam, pemimpin mempertinggi nilai kebenaran bawahan. Yang ketujuh, kondisi sekarang dan upaya yang diharapkan bawahan. Yang kedelapan, bawahan menghasilkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Yang kesembilan, makin meningginya motivasi bawahan untuk mencapai hasil dengan upaya tambahan. Yang ke-10, bawahan mempersembahkan kinerja melebihi apa yang diharapkan. Apa itu tugas pemimpin transformasional? Pemimpin transformasional melakukan beberapa tugas penting, yaitu yang pertama, mereka meningkatkan kesadaran pengikut dari masalah organisasi dan konsekuensinya. Anggota organisasi harus memahami isu-isu prioritas tinggi organisasi dan apa yang akan terjadi jika masalah ini tidak berhasil diselesaikan. Yang kedua, pemimpin transformasional membuat visi organisasi, membangun komitmen dengan visi seluruh organisasi, dan memfasilitasi perubahan organisasi yang mendukung visi. Singkatnya, kepemimpinan transformasional konsisten dengan strategi yang dikembangkan melalui proses manajemen strategis organisasi. Selanjutnya, pedoman untuk kepemimpinan transformasional sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan visi yang jelas dan menarik. Yang kedua, menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, bertindak secara rahasia dan optimis. Yang keempat, memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut. Yang kelima, menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai penting. Yang keenam, memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.